Ulah si Ucok. Suara tunanetra. Terima kasih subscribe-nya. Semoga menekan tombol subscribe pada channel ini, dilancarkan segala urusannya. Amin. Dusun makmur terletak di pinggiran hutan. Hutan ini banyak terdapat pohon tumbuh-tumbuhannya. Ketika musim buah-buahan hutan, maka banyak dari penduduk yang pergi mencari buah-buahan hutan ke dalam hutan ini. Buah-buahan hutan ini awet karena penduduk tidak menumbang pohonnya, melainkan mereka memetik dengan cara memanjat. Demikianlah yang dilakukan oleh Riko, Utet, Teja, dan Ucok. Keempat orang itu sedang sibuk memetik sebatang pohon duku yang manis rasanya. Setelah mencoba rasa buah duku inilah, mereka memusatkan perhatian untuk memanen buah duku ini dan memasukkan buah-buah duku itu ke dalam goni mereka. Aku rasa untuk aku sudah cukup, kata Riko sambil mengangkat-angkat goni yang berisi duku. Ini kurasa sudah tidak ringan lagi untukku. Hampir 25 kilo ini. Aku pun tak nambah lagi, kata Teja pula. 20 kilo ini sudahlah. Kemudian nampak Riko dan Teja mengikat karung mereka. Kemudian mereka duduk makan duku sambil menunggu kedua orang kawan mereka yang masih sibuk mengisi goni. Ted, bagaimana? Aku udah. Masih ada tali pengikat? Ada nih. Oh ya, sekalian air minum lah, Ki. Nampak Riko memberikan tali dan air minum dari dalam botol kemasan kepada kawannya itu. Mereka pun bercanda-canda sambil memakan buah duku yang manis sambil mengisap rokok untuk pengusir nyamuk. Maklum, di dalam hutan ini nyamuknya boleh dibilang lumayan. Sementara Ucok masih berada di atas pohon menurunkan duku-duku dengan sesuka hatinya. Cok, nanti penuh gonimu. Aku bawa 2. Ya benarlah kau, Cok, kata Riko. Sanggup kau bawa? Tenang sajalah. Taulah kau. Benar-benarlah, Teja menambahkan. Tapi Ucok tidak mempedulikan kata-kata kawan-kawannya, terus saja memetik buah-buah duku itu. Mereka pun tidak juga mempedulikan Ucok. Tak lama Ucok sudah turun dan memasukkan duku-dukunya ke dalam goni. Pas 2 goni milik Ucok penuh. Sudah, istirahatlah aku sebentar dulu, kata Ucok. Setelah memberi kesempatan kepada Ucok untuk istirahat beberapa saat, berangkatlah mereka meninggalkan hutan itu melewati padang ilalang untuk keluar ke kampung. Mereka mengambil jalan potong, karena dengan melewati padang ilalang ini perjalanan bisa dipersingkat setengahnya. Riko berada di depan, kemudian disusul oleh Utet dan Teja, sementara Ucok berada di belakang. Riko makin jauh meninggalkan kawan-kawannya karena bebannya tidak terlalu berat. Sementara Utet dan Teja juga sudah menyusul. Tapi mereka dikejutkan dengan sebuah bunyi boom. Ternyata Ucok sudah mencebur ke dalam sungai ketika dia meniti jembatan di atas sungai kecil yang hanya sebatang kayu sebesar betis. Kayu itu patah karena beban yang dibawa Ucok terlalu berat. 2 goni ditambah lagi dengan bobot tubuhnya yang lumayan. Mereka berhenti membantu Ucok mengangkat karung-karung Ucok itu keluar dari sungai. Ucok marah sekali, nampaknya mukanya merah. Dia tidak bicara sepatah pun. Riko, Teja, dan Utet juga tidak bicara. Ucok meraba-raba ke dalam lumpur, barulah ditemukannya sendal. Sendalnya pun sudah putus, maklum sendal jepit.
Ucok berusaha memperbaiki sendalnya. Setelah segala sesuatunya selesai, Riko membantu Ucok untuk menaikkan duku Ucok yang 2 karung itu ke atas bahunya. Setelah duku Ucok itu dinaikkan, Ucok langsung melejit meninggalkan Riko dan kawan-kawannya. Riko beserta Teja dan Utet termangu-mangu melihat Ucok. Kita sudah menolongnya, kita pula yang ditinggalkan, kata Riko kepada kedua orang itu. Ya sudah, mereka kembali memikul duku-duku yang di dalam karung itu. Mereka mengikuti jalan yang tadi mereka telusuri. Tetapi setelah sampai di ujung jalan, mereka tidak menemukan Ucok. Kemana Ucok tadi? Kasihan juga mereka untuk meninggalkan Ucok. Maka mereka bertiga duduk di pinggiran hutan menunggu Ucok. Lama sekali tidak terdengar. Tak lama kemudian terdengarlah sumpah serapah dari tengah ilalang itu. Woi, woi, di mana kalian? Tapi orangnya tidak terlihat. Maka Riko mengambil keputusan untuk memanjat sebatang pohon untuk memandang ke tengah padang ilalang agar dapat mengetahui di mana posisi Ucok. Setelah Riko naik ke atas, dilihatnya Ucok sedang menendang-nendang kedua karung dukunya. Nampak duku-duku itu berserakan. Ya, naik kalian ke atas. Mau nengok kalian. Ada apa? Cepatlah, kata Riko kepada dua kawannya. Utet dan Teja naik ke atas pohon yang berbeda. Maklum pinggir hutan itu banyak pohon. Mereka tergeli-geli, tergelak-gelak, terbahak-bahak melihat Ucok bersilat-silat di tengah padang ilalang itu. Sehingga padang ilalang itu tampak bergoyang-goyang dan ada juga yang rata. Ucok membabat kedua karung dukunya dengan parah. Dibacok-bacoknya karung duku itu dengan parah. Hancur berantakan. Terompah dia pun langsung dibacok, diletakkan di atas duku itu. Dibacok kedua terompahnya. Kenapa kebacok, Cok? Riko yang dari jauh dari atas pohon menegur Ucok. Putus-putus terus ya, mau ini dia, kata Ucok pula sambil membacok terus sampai hancurlah kedua buah sendalnya itu. Itu dukumu itu mubazir itu. Ah, peduli setan dengan duku ini. Gara-gara dukunya separah mampus aku. Di mana jalan rupanya? Ya jalan itu tadi yang kita lewati pertama masuk tadi. Ah, aku belok, tak mau kalian ngasih tahu ya. Kami baru sampai, kau yang duluan pergi. Kalau kamu tunjuk jalan kan di belakang kami lah. Aku mau cepat. Ya, akhirnya kau kan belum sampai juga. Banyak bicara kau, kata Ucok pula. Riko diam saja lagi. Dia tidak bicara, dia malah mengisap rokoknya dalam-dalam. Dia tidak lagi melihat kepada Ucok secara terang-terangan, tapi sudut matanya terus memantau keadaan Ucok. Ucok membacok-bacok goni itu kemudian menyampakkan parangnya sesuka hatinya ke tengah padang ilalangnya itu. Dia pun melangkah dengan galaknya meninggalkan tumpukan duku yang berserakan itu. Waduh, Ucok menjerit ketika kakinya menginjak duri. Ucok terduduk, dipegangnya kakinya berdarah. Kemudian hilanglah panasnya ketika menyadari kakinya sudah ditangkapi sembilu ilalang. Digosok-gosoknya kakinya terasa gerah, panas, gatal-gatal badannya, temperamennya naik lagi. Kemudian dia melangkah lebar lagi meninggalkan ilalang itu. Cuma 5 langkah dia terduduk lagi. Dia sudah menginjak kini, kaki kiri dan kanannya sudah tertancap duri. Menjeritlah Ucok merongrong. Tolonglah aku, katanya dari jauh. Tapi Riko tidak bisa melihat Ucok karena Ucok duduk di bawah
terlindung oleh tingginya pohon semak-semak kecil itu. Tak lama kemudian tampak semak-semak itu bergoyang. Keluarlah kepala Ucok. Tolonglah aku. Ada apa, Cok? Teja bertanya dari atas pohon. Burin, senalmu sudah kubaca, Cok. Waduh, bagaimana caranya? Pinjamlah aku senal kalian. Bagaimana caranya melemparkan ke sana jauhnya? Ucok pun diam. Riko yang berpikir sejenak. Oh, gini saja, Cok. Kau buka bajumu, kau balut kakimu. Aduh, pakai gonimu itu saja, kata Teja. Goni yang mana? Kata Ucok. Goni duku tadi sudah hancur semuanya. Payah ini, kata Teja pula. Ya sudah, bajumu saja kau balutkan ke kakimu. Kakiku dua. Potong bajumu. Pakai apa? Parang sudah kubuang. Mampuslah kau, kata Riko, tapi di dalam hati. Riko pura-pura mikir, tapi sebenarnya dia menahan ketawa geli. Sementara Utet dan Teja tidak lagi bisa menahan tawanya. Mereka turun dari pohon dan terbahak-bahak. Maklum kalau di atas pohon tadi terbahak-bahak akan terlihat oleh Ucok. Tapi Riko tidak bisa berlepas tangan. Dia tidak mau turun. Sebab kalau dia turun nanti dengan siapa lagi Ucok akan bicara. Karena itulah, tolonglah aku. Satu saja jadilah, lemparkan sendal kalian. Sebelah sudah ada baju, kata Ucok dari tengah padang ilalang. Iseng saja, Teja, buka celanamu untuk kaki yang satu lagi. Ini sebentar, Ucok pun tenang. Tak ada lagi jawaban pertanyaan. Yang terdengar hanyalah gerak gerusuk dari dalam padang ilalang. Mendengar Ucok sudah tenang, terdengar langkahnya dari dalam lalang. Teja, Riko, dan Utet mengambil pula goni-goni mereka menaikkan ke atas bahu. Tetapi tunggulah dulu. Tiba-tiba Ucok minta ditunggu. Serentak ketiga orang itu memandang kepada Ucok. Terbahak-bahaklah ketiga orang itu ketika melihat badan Ucok sudah merah-merah terkena gores daun-daun lalang. Pahanya, betisnya, lengannya, mukanya. Karena dia sekarang nyaris telanjang, cuma pakai kolor doang. Sementara celana dan bajunya diikatkan pada kedua kaki sebagai pengganti terompah. Aduh, mampus aku gara-gara duku ini. Mampus aku, kata Ucok. Sementara Teja, Riko, dan Utet terbahak-bahak melepaskan tawa mereka. Ucok lemas terduduk. Aduh, sekian dari Jeffrey.